Halo, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah yang kami sembah dan kami muliakan dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk hari yang baru. Dan sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan menolong kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab 2 Tawari pasal yang ke-15. Demikian. Asaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu." Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Asaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manase dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem dan bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dengan segenap hati dan jiwa. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan, Allah Israel, harus dihukum mati. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai, dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Bahkan Raja Asa memecat Maaka, neneknya, dari pangkat ibu suri karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu, menumbuknya sampai halus dan membakarnya di lembah Kidron.
sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan dari Israel, namun hati Asa tulus ikhlas sepanjang umurnya. Ia membawa persembahan-persembahan kudus ayahnya dan persembahan kudusnya sendiri ke rumah Allah, yakni emas dan perak serta barang-barang lain. Tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Asa sungguh-sungguh mencari Tuhan. Hal itu ia buktikan dengan berbalik pada Tuhan atau bertobat, bahkan mengajak seluruh umat Tuhan untuk melakukan pertobatan di tengah pergumulan hidup yang mereka hadapi. Ia juga terus berusaha dengan menguatkan hati meskipun ada begitu banyak tantangan yang dihadapi. Ia juga mengadakan peribadahan raya kepada Tuhan dengan segala persembahan-persembahan yang terbaik. Ia juga mengajak umat Tuhan untuk membuat janji atau komitmen untuk terus mencari Tuhan dengan segenap hati. Bahkan ia tidak mau kompromi dengan penyembahan terhadap ilah-ilah lain seperti yang dilakukan oleh neneknya. Bahkan ia terus menjaga hatinya tetap tulus seumur hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian mencari Tuhan adalah sesuatu yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh, mulai dari hati sampai pada tindakan nyata. Mari di tengah segala gumul juang kita terus mencari Tuhan. Mencari Tuhan itu berarti dimulai dari hati. Menjaga agar terus tulus dan sungguh-sungguh. Kemudian kita tampakkan, kita wujudkan dalam sikap perilaku sehari-hari, yaitu dengan melakukan pertobatan apabila kita berbuat salah atau berdosa. Kita segera memohon pengampunan dari Tuhan. Demikian juga kita belajar berdisiplin, beribadah, dan mempersembahkan korban syukur yang terbaik bagi Tuhan. Kita juga tidak kompromi dengan dosa atau ilah-ilah lain yang membuat kita menyimpang dari Tuhan atau jalan Tuhan. Mari kita memohon pimpinan Roh Kudus agar Roh Kudus memampukan kita untuk terus mencari Tuhan, karena sejatinya Tuhan menyediakan diri setiap saat untuk kita temui. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau terus bersama dengan kami. Oleh karena itu ajarkan kepada kami dan tolong kami sebagai umat-Mu untuk terus mencari Engkau Tuhan di setiap pergumulan-pergumulan hidup kami. Agar di tengah setiap pergumulan itu kami boleh bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.